Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Kasyiatalah dengan NIM dari 4 31175 dari jurusan Teknik Informatika kelas F. Dan kali ini saya akan mempresentasikan proposal pengajuan untuk UAS mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Baik, langsung saja kita ke proposal pengajuan. Proposal pengajuan desain ruangan dan user interface. Baik, kita masuk ke slide pertama, bagian pendahuluan. Jadi, pendahuluan dari proposalnya adalah perkembangan teknologi informasi menuntut ruang kerja dan sistem aplikasi yang tidak hanya fungsional, tapi juga nyaman dan efisien. Dalam lingkungan kerja modern, desain ruangan dan antarmuka aplikasi sangat mempengaruhi kenyamanan pengguna, produktivitas, serta kualitas kerja. Ruangan yang tidak ergonomis bisa menimbulkan kelelahan dan stres, sementara aplikasi dengan antarmuka yang rumit dapat menghambat kinerja dan meningkatkan risiko kesalahan. Proposal ini mengajukan rancangan layout ruang kerja untuk 8 orang dalam ruang terbatas dan desain aplikasi penjualan dengan 3 antarmuka utama. Keduanya dirancang berdasarkan prinsip interaksi manusia dan komputer dengan menekankan aspek ergonomi, kenyamanan visual, sirkulasi pencahayaan, kemudahan penggunaan, serta efisiensi sistem secara keseluruhan. Jadi yang kami ajukan ini tentunya sangat memudahkan untuk pengguna untuk menggunakannya sesuai dengan aspek IMK. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita langsung di sini bisa melihat dari layout ruangan yang saya ajukan. Ruangan ini merupakan ruang kerja tim kecil yang dirancang sesuai prinsip interaksi manusia dan komputer, dengan 8 meja dan kursi ergonomis yang ditata berhadapan untuk mendukung kolaborasi. Setiap meja dilengkapi laptop, mikrofon, serta pencahayaan buatan dari lampu plafon yang merata. AC sentral terpasang di tengah plafon untuk menjaga kenyamanan termal. Tersedia dispenser air dan pemanas air di sudut ruangan sebagai dukungan kebutuhan dasar pengguna. Penataan ruang memperhatikan aliran udara, aksesibilitas, serta kenyamanan visual demi menciptakan lingkungan kerja yang efisien, sehat, dan ramah pengguna. Baik, kita di sini bisa lanjut ke layout dari UI yang pertama, yaitu UI untuk menginput barang. Jadi antarmuka ini merupakan form input data barang yang dirancang sederhana dan intuitif sesuai prinsip interaksi manusia dan komputer. Pengguna dapat mengisi nama barang, memilih kategori dari drop-down, lalu memasukkan stok awal dan harga dasar dengan urutan yang logis. Tombol simpan dan reset disediakan untuk kemudahan kontrol data. Notifikasi di bagian bawah tampil secara konstekstual, memberi peringatan stok rendah secara real-time agar pengguna segera mengambil tindakan. Desain bersih dan terstruktur ini meminimalkan beban kognitif serta mendukung efisiensi kerja pengguna. Kita next ke UI yang selanjutnya. UI yang selanjutnya ini adalah UI untuk transaksi penjualan. Antarmuka transaksi penjualan ini dirancang dengan pendekatan yang jelas dan efisien sesuai prinsip IMK. Pengguna dapat mencari atau memindai barang dengan cepat, kemudian melihat daftar item yang dibeli lengkap dengan kuantitas, harga satuan, dan subtotal yang dihitung otomatis. Total transaksi ditampilkan secara mencolok untuk memudahkan verifikasi sebelum pembayaran. Tiga tombol utama bayar, batal, dan cetak struk diberi label yang jelas untuk menghindari kebingungan. Notifikasi stok barang tampil real time di bawah tabel.
memberi informasi penting tanpa mengganggu alur kerja. Desain ini mendukung kecepatan transaksi serta meminimalkan kesalahan pengguna. Baik, kita lanjut ke layout yang terakhir, yaitu adalah layout untuk laporan penjualan. Antarmuka laporan penjualan ini dirancang untuk menyajikan data penjualan secara ringkas dan informatif sesuai prinsip interaksi manusia dan komputer. Pengguna dapat memfilter laporan berdasarkan rentang tanggal, lalu melihat daftar barang yang terjual, jumlah unit, dan pendapatan yang dihasilkan. Total pendapatan ditampilkan jelas di bagian bawah, mudahkan analisis cepat. Dua tombol ekspor PDF dan Excel memberi fleksibilitas format output sesuai kebutuhan notifikasi. Notifikasi stok habis juga tampil secara real time tanpa mengganggu tampilan utama, menjaga kesadaran pengguna terhadap kondisi inventaris. Antarmuka ini mendukung keterbacaan, efisiensi, dan pengambilan keputusan yang cepat. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian kelebihan dari layout dan juga desain ruangan yang sudah saya sajikan. Yang pertama adalah kelebihan dari desain ruangan. Desain tata letak ruangan. Yang pertama itu kelebihannya adalah desain tata letak ruangan memperhatikan interaksi manusia dengan lingkungan dan perangkat, tidak sekedar fokus pada estetika. Jadi kita itu benar-benar memikirkan bagaimana interaksi manusia dengan komputer itu dan dibuat senyaman mungkin sehingga memudahkan untuk melakukan kerjaannya. Dan kelebihan yang kedua, setiap elemen ruang, mulai dari kursi, meja, pencahayaan, hingga ventilasi udara, dirancang sesuai prinsip ergonomi untuk menunjang kenyamanan dan produktivitas jangka panjang. Jadi tidak hanya untuk jangka pendek, kita juga memikirkan untuk jangka panjang ke depannya. Lalu yang ketiga adalah ruangan mendukung kenyamanan psikologis melalui sirkulasi udara yang baik, pencahayaan seimbang, serta potensi penambahan elemen alami dan peredam suara. Jadi memudahkan untuk pekerjaan yang berisik ataupun butuh komunikasi sehingga tidak menimbulkan suara yang mengganggu bagi ruangan-ruangan lain. Lalu yang keempat, aksesibilitas diperhatikan, termasuk kemudahan bergerak bagi pengguna dengan kebutuhan khusus seperti pengguna kursi roda. Lalu yang terakhir adalah penataan ruang mendukung kolaborasi antar individu tanpa mengabaikan kebutuhan akan ruang pribadi dan fokus kerja. Lalu kita next ke selanjutnya, yaitu kelebihan dari UI interface yang 3 layout yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Yang pertama, aplikasi terdiri dari 3 antarmuka utama. Yang pertama itu adalah input barang, yang kedua transaksi penjualan, dan yang terakhir itu laporan untuk penjualan yang saling terintegrasi dalam satu sistem yang terpadu. Lalu desain antarmuka bersih, sederhana, dan mengikuti standar desain interaksi sehingga mudah dipahami oleh pengguna dari berbagai latar belakang tanpa perlu pelatihan intensif. Proses operasional menjadi lebih cepat dan efisien karena semua fungsi mulai dari pencatatan hingga pelaporan dapat dilakukan dalam satu platform. Sistem memberikan notifikasi otomatis seperti informasi stok menipis atau habis yang membantu pengambilan keputusan secara real time. Dan kelebihan terakhir yaitu resiko kesalahan manusia diminimalkan karena alur kerja yang jelas, input terstruktur, dan feedback visual yang informatif. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu bagian penutup. Proposal ini diajukan sebagai solusi terpadu yang menggabungkan antara dua elemen penting dalam sistem kerja modern, desain layout ruangan kerja yang ergonomis dan aplikasi penjualan yang intuitif serta efisien. Keduanya dirancang berdasarkan prinsip interaksi manusia dan komputer. Ruangan dirancang dengan memperhatikan pencahayaan, ventilasi, tata letak, perabot, postur kerja, dan aksesibilitas, termasuk untuk pengguna berkebutuhan khusus. Di sisi perangkat lunak, aplikasi mendukung proses input transaksi
dan pelaporan secara cepat dan mudah dengan termuka yang bersih serta minim hambatan. Proposal ini menekankan bahwa ruang fisik dari sistem digital tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling melengkapi demi terciptanya lingkungan kerja yang produktif, sehat, dan adaptif terhadap transformasi digital. Dengan landasan analisis dan pendekatan yang berpusat pada manusia, usulan ini diharapkan mampu mendorong efisiensi kerja sekaligus membentuk budaya kerja yang berkelanjutan dan berorientasi pada hasil. Baik, kita sudah berada di slide terakhir dan sudah habis penjelasan dari saya. Untuk lebih lengkapnya lagi, bisa langsung membuka di proposal pengajuan yang sudah saya kumpulkan. Baik, kurang lebihnya saya ucap mohon maaf dan terima kasih. Saya Muhammad Kesyatalah, NIM 2024-3115, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.